Ini BUMDes Kapalindo. BUMDes yang sudah kreatif bisa menjalankan ini juga masih belum signifikan. Artinya itu capital flying. Modal desa yang menguap. Oke sobat, hari ini kita kedatangan tamu namanya Pak Ramlan. Beliau dirut salah satu BUMDes di Kabupaten Sidoarjo, BUMDes MMS namanya. Di BUMDes Masyarakat Madani Sejahtera di Desa Janti, Kecamatan Waro, Sidoarjo. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak di sini. Jadi beliau ini selain dirut BUMDes, beliau ini juga pegiat desa, juga orang yang suka meriset berbagai hal tentang pembangunan dan pendekatan pemberdayaan di desa. Dari keputusan Menteri tentang tanggung jawab atau keterlibatan pemerintah desa untuk ikut menanggulangi inflasi di tingkat lokal. Sehingga BUMDes sebagai manajer ekonomi desa harus tahu lumbung pangan. Kalau dulu lumbung pangan itu ketika kita kecil di desa itu kan sebuah bangunan. Kalau pagi panen ditampung, ketika paceknya itu keluar. Nah sekarang kayak Sidoarjo ya khususnya, pada umumnya ya desa-desa milenial. Desa milenial itu kan tidak punya sawah, bukan milenial, desa urban. Itu kan sudah tidak ada sawah, tidak ada tergerus pembangunan lain. Ya sudah jadi beton sama pabrik. Ya perumahan itu. Nah sehingga fungsi BUMDes sebagai manajer ekonomi desa dan amanat di pasal 3 PP 11 itu kan sebagai lumbung pangan. Berarti apa yang harus dilakukan? Apakah dipaksa nanam? Nanam di mana? Berarti kan yang harus dilakukan adalah bagaimana mengendalikan suplai dan demand. Ketika suplai lebih, artinya harga turun, itu ditahan. Ketika demand-nya naik, suplai kurang, pasti akan terjadi inflasi kan. Itu bagaimana BUMDes itu bisa mendapatkan source dari tempat lain. Nah ini kerjasama antar BUMDes menjadi penting. Tetapi selama ini yang sudah digadang-gadang untuk bisa kerjasama, konkretnya kan susah. Realisasinya susah. Karena apa? Namanya barang itu ketersediaan dan kebutuhan itu untuk bisa didistribusi harus waktu yang sama. Usum buah neng Jember misalnya. Terus di sini lagi musim juga dari tempat lain. Karena apa? Tidak bisa mengalokasikan kebutuhan itu hanya dari satu tempat. Tapi kalau sudah terintegrasi, kebutuhanku beras misalnya kan, beras kalau di Sidoarjo itu satu orang itu 1,46 kilo per minggu rata-rata per minggu kebutuhan. Iya. Dari situ kan kita sudah bisa hitung berapa sih konsumsi dalam satu minggu. Ada kok data saya itu. Kebetulan kita ini kan punya kesepakatan dengan 5 desa, termasuk 6, termasuk Trokodo. Itu jumlah penduduknya tahu, kita ambil 3 sembako ya, 3 sembako itu adalah beras, gula, dan minyak. Nilainya sudah segitu. Ya saya sempat baca paparan jenengan. Nah dengan demand yang segitu besar, apakah ini menarik untuk BUMDes belum mampu untuk menjadi distributor sendiri, harus nampung membeli dalam jumlah besar. Makanya yang fungsi dari lumbung pangan ini adalah pengendalian suplai dan demand-nya, bukan menampung. Tidak ada kemampuan BUMDes menampung, modalnya harus besar. Jadi kerjasama dengan distributor yang besar. BUMDes dari daerah menjual kepada distributor, karena dia yang mampu membiayai duluan, nanti mendistribusi ke desa itu oleh BUMDes. Ini sudah kita mulai
Di 5 desa 6 termasuk yang sudah sepakat untuk menjalankan pola ini untuk mensuplai kebutuhan internet. Jadi ISP itu ngedropnya kita arahkan ke kantor desa yang mendistribusi ke masyarakat BUMDes. Itu di mana? Di Janti, Tropodo, Tambak Rejo, Tambak Sawah, Tambak Oso, tambah Tropodo. Tropodo sudah sepakat kemarin sudah teken. Nah, pola ini bukan hanya WiFi, beras pun bisa. Ini sudah pernah kita coba, Mas. Jadi ini bukan konsep. Bukan konsep, sudah kita jalankan. Kita coba ya. Kemarin waktu bulan puasa menjelang Lebaran itu ada pasar murah, operasi pasar. Itu begini, ada salah satu distributor yang di Waru, ya, saya nggak boleh sebut merek. Iya. Saya tawari ini, kita panggil sales manajernya. Demand kita sekian, Anda mampu berapa? Untuk mensuplai 5 desa itu dia tidak mampu. Nilainya, padahal itu nilainya kalau kita akumulasi per tahun, per tahunnya itu di situ ada. Ya, ada di bawah-bawah. Itu bukan. Bukan tahunnya lagi. Untuk beras ya, ini di 6 desa. Untuk beras saja per tahun itu 45.300 sekian miliar. Tapi apakah BUMDes harus menyiapkan dana sebesar itu? Tidak perlu. Di breakdown per minggu, karena kita ngitung kalkulasi ini kita buat per minggu kan. Karena data di BPS yang kita dapat tentang jumlah konsumsi beras itu per minggu 1,46 kilo. Ya kita hitung per minggu, kalikan aja jumlah orang yang ada di masyarakat sih. Ketemu 872 juta perputaran per minggu. Tidak mampu satu distributor. Ini hanya beras. Gula itu malah 1,2 sekian miliar per minggu loh. Itu sebenarnya potensi gede loh. Nilai ekonomi itu besar sekali. Cuman BUMDes saat ini yang dilihat, mohon maaf, skillnya skill UKM. Ini BUMDes kapal induk. Kapal induk maksudnya gimana? Kapal induk itu begini, termasuk pola ini ya. Pola ini yang kemarin kita lakukan diskusi dengan uji coba itu dengan distributor itu, dari harga beras 12.000 kita bisa diberi harga 9.000. Itu pun masih ada split 2% untuk BUMDes. Nah, BUMDes ini akan berbagi dengan UKM yang toko-toko itu 1% ya, kita 1%. Harga sudah di bawah, jadi 5 kiloan sak itu hanya 45.000. Namanya operasi pasar, pengendalian inflasi. Itu bisa terjadi dan nilainya besar. Apakah BUMDes butuh modal? Enggak. Kenapa? Pak Kepala Desa cukup membuat ini ada operasi pasar, yang mau daftar ke RT-nya masing-masing, nyerahkan uangnya. Masyarakat kita ajari untuk top up dulu. Sehingga orangnya datang, ini yang sudah siap uangnya sekian. Seminggu sekali datang. Tidak terbayar yang masyarakat. Tidak, antri Mas. Antri itu. Pernah ada yang melakukan begitu? Kita uji coba kemarin, bulan puasa itu. Puasa kemarin? Kemarin itu. Di 5 desa itu? Saya uji cobanya di Janti. Di Janti Waru. Ngantri ke Pak RT ini dijanjikan ya, kita buka jam 9, jam 8 ngantri orang, karena udah bayar ya ke RT-nya masing-masing. Selain memanfaatkan momentum ya. Iya, ya kita kan takut gagal juga ya. Ketika harga naik, bagaimana BUMDes bisa menjadi lumbung pangan dengan pengertian lumbung pangan bukan bentuk fisik yang dimasuki barang nanti keluar ketika musim paceklik, tetapi lumbung pangan ini lebih pada pengendalian suplai dan demand di desa. Intervensinya di situ. Ini baru ngomong Sidoarjo, berarti potensinya gede banget, harus bahasa. Jadi kalau kita lihat berangkat dari
dulu amanahnya undang-undangnya. Sebenarnya itu berarti BUMDes itu kan punya cita-cita luhur, tujuan besar. Memang butuh ya, karena BUMDes ini walaupun sudah diidekan sejak 2004, kalau mempelajari undang-undang awal sekali itu 2004, ada perubahan lagi penyesuaian sampai 2021 kemarin. Mengikuti juga undang-undang desa di 2014 berganti, BUMDesnya ngikuti, sekarang ada lagi 2021, enggak tahu nanti Omnibus Law ini gimana berubah lagi ya. Memang harus ngikut. Masuk juga ke Omnibus Law. Kan undang-undang desa itu Keseluruhan kan Mas itu? nah, kalau itu berubah lagi ya Kalau karena ada keterkaitan, karena BUMDes itu mau bisnis juga. iya, Atau kan berkaitan juga. karena kalau sudah berbadan hukum kan ketentuannya juga akan sama. Nah, di luar itu sebenarnya kalau untuk aktivitas bisnisnya BUMDes ya layaknya pelaku bisnis. Yang saya maksudkan itu adalah kebijakan tentang aturan yang mengatur desa yang akan membawa dampak ke BUMDes. Tapi selama ini udah ada aturan rigid nggak? Ya, Yang mengatur BUMDes itu. ada. Yang terakhir itu terkait dengan apa sih BUMDes gitu ya. Itu di PP 11 tahun 2021. Terus lebih konsentrasinya sekarang setelah muncul peraturan itu masih pada tataran legal. Jadi legalitasnya melulu yang sekarang masih di BUMDes yang sudah kreatif bisa menjalankan ini juga masih belum signifikan. Dan itu sangat disayangkan. Lalu siapa yang harus tahu, yang harus mengelola ini itu yang sekarang ini kalau kita kembalikan fitrahnya BUMDes itu adalah majelis tertingginya BUMDes itu kan Musdes. Tapi yang terjadi elit-elit desa. Iya kan? Iya. Sehingga ini saya rasakan begini. Saya itu kan menjual internet. Bukan orientasinya mengambil profit dari menjual internet itu tidak. Justru BUMDes membangun infrastruktur fisik telco untuk ditumpangi internet. Itu mendukung digitalisasi desa. Kita lupa kalau digitalisasi desa yang sekarang dianu itu lebih berfokus pada infrastruktur digitalnya. Harusnya diarahkan ke Fisiknya dulu. Infrastruktur digital berupa aplikasi-aplikasi itu kan numpang di infrastruktur yang FO itu, kabel itu. terus yang dilakukan BUMDes. Ketika masyarakat UKM kita dorong untuk menggunakan digitalisasi ekonomi, kita nyiapkan infrastrukturnya. Karena apa? Semakin desa nanti akan menjadi desa digital, kebutuhan bandwidth itu akan semakin lebar. Ketika infrastruktur telkonya itu masih punya orang, sebesar itu pula kerugian yang harus kita bayar terus. Keuntungannya akhirnya berkurang. Lari keluar. Nah, makanya BUMDes harus membuat kabel sendiri. Mampu BUMDes. Udah jalan. Udah jalan. Ini lagi-lagi bukan konsep ini ya. Sudah jalan. Di jalan desa ini. Oh, yang 5 desa. Ya pertama Janti bertahap kan ini ya. Ada kerjasama juga dengan Bakti Kominfo. Jadi antara Kementerian Desa dan Bakti Kominfo itu ada kerjasama namanya kemitraan BUMDes. Tujuannya adalah bagaimana membawa BUMDes ini mampu menjadi operator layanan internet di desanya sendiri. Tujuannya untuk membangun infrastruktur itu sehingga digitalisasi desa itu bisa dimulai dari pondasinya, dari basicnya itu dulu. Kalau sudah itu ekosistem mudah. Targetnya itu satu rumah dalam setiap rumah dalam satu desa itu satu kabel. Itu gimana tuh? Menarik, coba diceritain. Enggak yang digital tadi itu. Enggak, artinya BUMDes itu selain ngomong ekonomi kan juga bisa memberikan pelayanan dasar gini kepada masyarakat. Tetap kita nggak boleh keluar dari koridor tujuan. Tujuannya BUMDes itu ya, ini sambil saya lihat presentasi tujuannya BUMDes ya. Yang pertama jelas melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi, sudah pasti. Nah, terus melakukan kegiatan untuk pelayanan umum. Ini yang sering dilupakan. Full profit oriented pelayanan umumnya lupa.
Padahal ini kepanjangan tangan pemerintah desa. Terus juga salah satunya untuk melakukan pelayanan umum itu lumbung pangan desa. Nah, menerjemahkan lumbung pangan ini untuk desa rural dan desa urban beda. Desa rural mungkin ya ketika panen ditampung gitu ya, jadi bulognya lah. Bulog. Kalau di desa urban kayak kita nggak punya sawah, nggak punya laut, nggak punya ikan, nggak punya binatang, hewan piaraan, ya distribusinya yang kita jaga. Kemudian mendapatkan atau mengelola nilai aset, ya, meningkatkan nilai aset desa. Bayangkan sekarang ini setiap gang di desa di kampung kita ini berapa tiang internet yang melewati. Padahal itu nyedot uang masyarakat dengan imbalan internet, layanan internet. Dan itu semakin banyak provider yang masuk, artinya nilai ekonominya semakin tinggi. Dan itu semua menggunakan aset desa. Jalan itu. Apakah mereka bayar provider itu kepada desa itu? Tidak bisa. Apakah terus kepala desa bisa narik itu? Ya jadi masalah kalau pemerintah desa ikut berbisnis. Satu-satunya yang bisa intervensi terlibat dalam kerjasama bisnis ya hanya BUMDes. Nah, itu aset wilayah yang dibiarkan, dimanfaatkan oleh private sector untuk kebutuhan bisnis mereka. Lah kenapa BUMDes tidak harus ambil alih itu? Di tempat saya, mulai kita mendirikan tiang sendiri, setiap provider yang mau masuk nggak boleh pasang tiang. Nggak boleh pasang. Bukan nggak boleh masuk ya. Kecuali yang sudah existing ada di situ ya. Kalau peraturan yang sudah kita tentukan di desa itu kan tidak bisa berlaku surut. Iya. Ya kita terlambat. Iya. Ya biar aja itu. Tidak bisa kita ganggu gugat. Tapi pelanggan itu kan lama-lama beralih ke BUMDes. Lama-lama kan juga akan. Nah apakah itu akan merugikan ISP yang sudah melayani? Mungkin iya karena ini bisnis kan. Tapi kita juga membuka peluang. Kalau hanya lewat misalnya, saya nggak jualan sini Pak, silahkan. Pakai tiang kita, jangan tanam tiang baru. Bikin penuh. Ya otomatis kalau itu untuk bisnis ada untung ya kita dibagi dong. Artinya aset wilayah yang berupa tanah yang didirikan tiang itu menjadi manfaat, menjadi nilai ekonominya masuk. Dengan konsep bisnis, bukan pala. Ya masuk sih. Berarti internetnya udah jalan. Sejak tahun berapa tuh Pak? Di Janti. Kita atau masih prototipe dulu nih, uji coba? Oh, udah jalan. Udah jalan. Kita sign kontrak tripartit dengan Baktikominfo dan ISP. ISP-nya itu lokal. 2022 Desember ya. Setelah itu kita lakukan penetrasi gitu ya, persiapan kita ini modalnya dari mana dan lain sebagainya. Pada akhirnya BUMDes saya nggak dapat penyertaan modal untuk menjalankan PKS itu. Lalu apa upayanya ini? Model bisnis kita berubah. Investasi kita tawarkan ke masyarakat, mau nggak ini ada usaha seperti ini? Kalau mau, ayo. Investasi di sini ini menguntungkan nih. Masyarakat belum paham. Jadi ya terpaksa ISP-nya Anda silakan investasi, tapi nanti investasi ini akan kita kembalikan. Dari mana uangnya? Bisa dari penyertaan modal jika diberikan. Dari keuntungan itu juga bisa kita cicil. Kelak ini akan jadi milik kita. Jadi akan memiliki aset sendiri. Tanpa modal. Berarti BUMDes itu hampir sama seperti provider lain yang jual internet itu. Sama persis. Kan membangun dari awal ya. Drop core-nya itu kan di kantor desa. Iya. Kita siapkan server di situ. Yang mendistribusi ke masyarakat ya BUMDes. Jadi rusak sekarang itu misalnya gangguan sekarang kita jalan tetangga kan. Banyak kelebihan. Cuman ini butuh penyadaran ke masyarakat bahwa pentingnya memiliki akses internet sendiri. Karena setelah menjadi satu kabel, apa yang tidak bisa kita
berikan ke masyarakat, ekosistem itu sudah punya pondasi. Wong PLN sekarang itu juga punya internet. Nah, saya Iya kan? nggak banyak ngomong kalau soal PLN itu di tingkat kawan-kawan provider ya, ISP. Itu juga ada kecemburuan sebenarnya. Tapi itu masalah ini. Iya. Enggak, artinya sebenarnya BUMDes itu kan bisa menjadi kemandirian ekonomi desa juga. Justru dimulai dari situ karena sudah era digital ya. Ekosistem itu yang harus dibangun. Dimulainya dari mana? Infrastruktur, di mana-mana infrastruktur itu jadi pondasi. Nah, di lain tempat mungkin yang belum tergugah gitu ya. Yang dibangun infrastruktur digitalnya dulu, infrastruktur fisiknya itu enggak diperhatikan. Nah, ini menjadi keuntungan bagi provider yang sudah melayani. Nah, ketika bayangkan bandwidth semakin lebar gitu, beban semakin tinggi di bawah orang, bayar ke orang. Dan ISP-nya saja, Mas. Saya baru mau kerjasama itu kalau tadinya ISP itu kantor di Surabaya. Setelah kita ajak diskusi, Anda kalau mau membuat NPWP di Sidoarjo, baru saya mau kerjasama. Iya paham saya. Alasannya begini, masyarakat itu kan membayar. Iya. BUMDes membayar ke sana, bayar pajak. Kalau dia pajak, pungutan pajak itu disetorkan NPWP Surabaya atau Jakarta, nah ya apa Sidoarjo, kita memberi apa kepada Sidoarjo? Nah, harapannya gini, dengan data yang jelas, karena pelanggan itu kan kita yang nagih, berapa pajak yang dibayar kan kita tahu. Tinggal kita titip, Pak Kades, kita itu sudah nyumbang peningkatan pendapatan dari sektor pajak dari desa kita untuk kabupaten itu sekian. Dana perimbangannya perlu diminta nambah, Pak. Ada alasan. Jadi kontribusi desa, warga desa kita melalui internet, membayar internet pajaknya sekian. Datanya kita yang punya, yang bayar kita kan. Jadi kita berupaya gini, dengan adanya internet, marketplace, orang menjual ke mana online, itu capital flying-nya itu terlalu tinggi, tidak bisa dibendung. Maksudnya gimana? Ini contohnya BLT kemarin kita bagi. Setelah BLT diterima, uangnya buat belanja apa? Bisa tahu nggak pemerintah? Padahal itu uang pemerintah yang memang diberikan pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana memantau? Itu dari BLT. Andaikan misalnya online system ini sudah berjalan, top up ya, ini akunmu bisa. Akun ini sudah kita isi nilai BLT. Dibelanjakan kemana kan kita tahu. Gitu. Terus begini lagi, ketika kita rame-rame mengajak masyarakat untuk mendigitalisasi ekonomi analog yang berjalan selama ini, itu begini. Dari yang tidak tahu menjual online, terus akhirnya kita ajari membuat akun di situ, di marketplace gitu. Kategori produk yang sama ketika dilihat muncul kan dari mana-mana. Nah, apakah daya saing baik kualitas produk, layanan dan lain sebagainya sudah mampu? Ketika tidak mampu, ya pembeli pasti milih yang lebih bagus. Akibatnya dari yang tidak tahu membuka marketplace, membuka maunya jualan, ketika di situ muncul macam-macam, malah beli. Bisa dicek setiap kamu lakukan. Satpam pos, satpam itu suruh ngitung. Kurir yang masuk membawa barang dengan kurir yang keluar banyak mana? Artinya itu capital flying. Modal desa yang menguap. Bukan kembali lagi. Iya. Nah, kita mengawali, jangankan yang seperti itu membayar provider, pajaknya pun harus nyangkut di Sidoarjo. Yang bisa nyangkut di desa, kita sangkutkan di desa. Capital flying-nya itu harus dihindari. Berapapun bantuan yang masuk ke desa, selagi keran keluar itu terbuka, tidak bekas, hanya dinikmati sementara.
Saya kerja di Surabaya, akhir bulan misalnya bawa uang pulang ke desa, yang lain tetangga semua. Tapi setelah sampai di situ, apa yang ditahan? Di luar yang di saving ya, yang dibelanjakan. Padahal belanja di pasar tiap hari. Itu kalau satu rumah kita bikin rata-rata belanja di pasar 30.000. 30.000 ibu-ibu sudah teriak sekarang. Ya, harga udah pada naik. Kalikan berapa rumah? Gitu kan. Tapi siapa yang melayani pasar itu? Produknya maksudnya. Iya. Dan pedagangnya. Apakah Pak warga situ yang jualan? Sampean bisa cek. Hanya sekian persen. Mungkin tidak sampai 10%. Yang memang orang mau jualan di pasar. Pasti orang luar nyewa. Artinya sebenarnya kalau semua mulai rantai pasoknya ya. Iya, rantai pasok. Rantai pasok itu bisa dioptimalkan, Iya. disediakan oleh Iya. orang desa. Iya. Kan Iya. apapun yang masuk di luar itu kan Iya. bisa mensejahterakan. Betul. Betul. Uang tidak kemana-mana. Nah, pola yang saya lakukan tadi, apakah BUMDes harus mengeluarkan modal? Wong saya hanya punya data. Orang tertarik, barang monok siapno, gitu kan? Setelah itu, kepala desa membuat ini, operasi pasar. Lapor Pak RT, bayar, titip. Sebelum dibeli, masyarakat sudah top up di Pak RT-nya. Ya. Penyedia kan nggak ragu-ragu lagi untuk bawa berapapun yang diminta. Nah kan hanya tinggal membuat model itu aja sebenarnya. Ya karena sah aja, karena Iya. usaha milik desa. Dan itu hanya bekerjasama bisa, kan. hanya bisa dilakukan oleh BUMDes. Coba perorangan melakukan gitu. Nggak akan percaya, Pak Kades nggak mungkin keluarkan undangan untuk mendaftar untuk beli operasi pasar. Nah kalau BUMDes kan BUMDes gitu loh. Itu kekuatannya BUMDes.